Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gerak tumbuhan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aisyah Fitri, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Linda Sartika sebagai pemateri 1. Dan yang ketiga ada Amna Fadila sebagai pemateri 2. Dan yang keempat ada Lisanul Liafatri sebagai pemateri 3. Baiklah, kepada pemateri 1 saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi yang pertama yaitu prinsip dasar adanya gerak pada tumbuhan. Makhluk hidup termasuk tumbuhan yang punya kepekaan terhadap rangsangan dan mampu bereaksi terhadap rangsangan. Sifat ini dikenal dengan iritabilitas. Iritabilitas pada tumbuhan disebabkan adanya bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Pada bagian ini terdapat suatu celah yang disebut noktah yang menghubungkan sel satu dengan yang lain. Melalui noktah terjadi hubungan antara satu sel dengan lainnya oleh penjuluran protoplasma atau benang-benang plasma yang disebut plasmodesmata. Tumbuhan tidak mempunyai organ khusus sebagai penerima rangsangan terhadap rangsang atau reseptor. Gerakan pada tumbuhan relatif tidak terlihat. Gerakan tumbuhan hanya dilakukan oleh sebagian tumbuh-tumbuhan dan tidak seluruhnya. Tetapi hal ini juga termasuk gerak. Gerak tumbuhan begitu perlahan-lahan sehingga kadang-kadang tidak terlihat oleh mata biasa. Kemampuan bergerak ini adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup di samping ciri-ciri yang lain seperti pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan lain-lainnya. Banyak tanaman rendah, terutama yang bersel satu, dapat bergerak dalam arti kata berpindah-pindah tempat. Banyak bakteri alga bersel satu, spermatozoid, bangsa lumut dan paku dapat bergerak dengan bebasnya. Seakan-akan bergerak mereka itu bawah hewan gesit. Gerak tanaman adalah rendah, semacam itu sering disebut gerak lokomotoris, gerak pindah tempat. Materi selanjutnya itu jenis-jenis gerak pada tumbuhan beserta contoh. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yakni gerak endonom, gerak higroskopik, dan gerak esionom. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak ini sendiri bisa terjadi secara spontan serta tak diketahui apa yang menjadi penyebabnya, atau bahkan tak perlu memerlukan rangsangan dari luar. Gerak inilah yang disebut dengan nama gerak endonom. Rangsangan ini terjadi dalam gerak endonom ini diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua itu gerak higroskopik. Gerak higroskopik merupakan gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena adanya suatu bentuk pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga bisa terjadi pengerutan yang tak merata. Merekahnya kulit buah-buahan yang telah mengering pada tumbuhan, polong-polongan membukakannya dinding sporangium, kotak spora, paku-pakuan, membentang dan menggulungnya gigi-gigi peristoma di sporangium. Lumut menjadi salah satu contoh dari adanya gerak higroskopik ini. Yang ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom merupakan suatu macam gerak tumbuhan yang mana disebabkan oleh adanya rangsangan yang terjadi dari luar sekitar lingkungan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Amna Fadilah. Kepada Amna Fadilah dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Amna Fadila sebagai pemateri 2 akan melanjutkan dari pemateri 1. Berdasarkan dari jenis rangsangannya, gerak eksionom bisa dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Yang pertama kita bahas yaitu gerak tropisme. Adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datang rangsang dari luar. Sementara gerak tropisme terbagi lagi menjadi gerak tropisme positif, adalah gerak tumbuhan yang mendekati rangsang, sementara gerak tropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsang. Berdasarkan dari jenis rangsangannya, gerak tropisme terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada gerak tropisme, ada gerak geotropisme, yang arah geraknya atau arah gerak akar akan selalu menuju ke pusat bumi dan arah gerak tumbuh batangnya akan selalu tegak ke atas menjauhi pusat bumi. Yang kedua yaitu gerak hidrotropisme, yaitu pertumbuhan akar yang akan selalu menuju ke sumber air. Yang ketiga itu gerak tikmotropisme, yaitu gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur kacang panjang dan mentimun
di tempat rambatnya. Yang keempat, gerak fototropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Gerak fototropisme terbagi menjadi gerak fototropisme positif, yaitu tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya, sementara fototropisme negatif yang menjauhi cahaya. Yang terakhir, gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme yaitu gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Pada slide selanjutnya disajikan gambar dari contoh fototropisme, yaitu tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya. Geotropisme yaitu arah gerak akar yang akan selalu menuju ke pusat bumi. Tikmotropisme yaitu membelitnya sulur pada benda yang disentuhnya. Kemotropisme yaitu gerak tumbuhan karena adanya rangsangan kimia. Dan yang terakhir, hidrotropisme, pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber air. Selanjutnya itu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya tersebut dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Berdasarkan dari jenis rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya suatu rangsangan yang berupa bahan kimia. Gerak kemotaksis terjadi pada lumut, yaitu ketika terjadinya proses fertilisasi. Yang kedua, gerak fototaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya yaitu pada euglena yang bakal bergerak beralih ke lokasi yang terpapar cahaya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri 2. Materi selanjutnya yaitu gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Namun, arah geraknya itu tak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan dari jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Contohnya, menguncupnya daun tumbuhan leguminosae atau kacang-kacangan yang menjelang petang, akibat dari adanya perubahan tekanan turgor yang terjadi di tangkai daun. Yang kedua yaitu gerak fotonasti. Gerak fotonasti merupakan gerak nasti tumbuhan akibat dari rangsangan cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau disebut dengan nama mirabilis jalapa pada sore hari. Yang ketiga yaitu gerak seismonasti. Gerak seismonasi atau tikmonasti ini merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu atau dengan nama lain Mimosa pudica. Yang keempat yaitu gerak termonasti. Gerak termonasti merupakan gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan yang berupa suhu. Contohnya, bunga tulip yang selalu mekar di musim semi. Mekarnya dari bunga tulip itu sendiri disebabkan oleh adanya suhu udara di musim semi yang jauh lebih hangat dari musim dingin. Dan yang kelima yaitu gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks merupakan gerak tumbuhan yang terjadi dikarenakan rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Contohnya, gerak tumbuhan yang lain seperti gerakan membuka dan menutup stomata karena adanya pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia atau gula dan protein menjadi salah satu contoh gerak nasti kompleks. Selanjutnya, terdapat gambar dari masing-masing contoh gerak nasti. Yang pertama yaitu gerak niktinasti, meruntuknya daun-daun anggota famili leguminosae di sore hari. Yang kedua yaitu gerak fotonasti, mekarnya bunga pukul 4 atau bunga asar dan bunga pukul 9. Yang ketiga yaitu gerak tikmonasti, daun putri malu disentuh maka rangsangan akan merambat ke dasar daun dan kemudian daun akan menutup. Selanjutnya yaitu gerak termonasti, mekarnya bunga tulip ketika musim semi tiba. Dan gambar terakhir yaitu
gerak nasti kompleks, membuka dan menutupnya stomata. Materi berikutnya adalah realisasi gerak pada tumbuhan. Yang pertama, gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan hidupnya. Gerak yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif, artinya tidak memerlukan adanya pindah tempat atau tetap berada di tempat tumbuhnya. Gerak dapat terjadi karena adanya pengaruh rangsangan atau stimulus. Yang kedua, rangsangan atau iritabilitas yang mempengaruhi terjadinya suatu gerak pada tumbuhan, antara lain cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Rangsangan tersebut ada yang menentukan arah gerak tumbuhan dan ada pula yang tidak menentukan arah gerak tumbuhan. Rangsangan yang menentukan arah gerak akan menyebabkan tumbuhan bergerak menuju atau menjauhi sumber rangsangan. Pada tumbuhan, rangsangan disalurkan melalui benang plasma atau plasmodesmata yang masuk ke dalam sel melalui celah antar sel atau noktah yang terdapat pada dinding sel. Sekian materi dari kelompok 2. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.